hal yang hina Allah menciptakan manusia sehingga manusia ini jadi mulia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Isra, surah ke-17, ayatnya 70. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Allah memuliakan anak-anak Adam manusia. Padahal Allah menciptakan manusia dari hal yang hina, dari tanah yang kita injak-injak, dari hal yang hina mani, dari berbagai macam bentuk warna tanah, dan itu Allah ciptakan manusia. Kenapa sebabnya? Apa maknanya? Bahwa Allah menciptakan manusia itu dari hal yang hina, maka jangan kau hinakan seseorang. Jangan engkau hinakan tanah, jangan kau merasa sombong, jangan kau merasa bangga, padahal kamu itu adalah berasal daripada yang hina. InsyaAllah, kalau kita merasa sombong, merasa bangga terhadap diri kita sendiri, padahal kita adalah makhluk yang hina. Allah menciptakan manusia yang di depan kita ini ada perut, di mana kalau Allah buka perut kita di sini ada kotoran banyak, ada darah, ada kotoran semuanya. Allah menciptakan bagian di depan kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengatakan bahwa ini adalah salah satu kenikmatan dari Allah. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa bangga terhadap diri kita, terhadap kepunyaan-kepunyaan yang kita miliki, karena kita ini adalah makhluk yang hina, berasal dari yang hina. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan manusia dari sebuah makhluk yang Allah ciptakan. Apa kata Allah? Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dari bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan mereka pada bentuk yang paling rendah. Kenapa? Karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpaling dari Al-Quran. Mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka berjalan di muka bumi. Mereka enggak melihat apa yang mereka lihat. Hanya sekadar keindahan, hanya sekadar kenikmatan, hanya sekadar menikmati daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa memikirkan bahwa ini adalah sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena memang ayat itu ada dua. Ada ayat yang berbentuk Al-Quran, qauliyat, qaul, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya kauniyat, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana salah satu ciptaan Allah? Lautan. Lautan ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita lihat, Masya Allah, luasnya Masya Allah. Belum lagi airnya asin, belum lagi di dalamnya banyak berbentuk berbagai macam ikan. Masya Allah, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang hanya sekadar menikmati, mereka lupa terhadap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, maka inilah yang akan menjadikan mereka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menciptakan mereka, bahkan Allah memuliakan mereka. Itulah manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Baik dari daratan, dari lautan, Allah angkut mereka. Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Kita mendapatkan nikmat yang Masya Allah. Dari lautan banyak yang bisa mengambil nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nelayan, ada yang mencari kehidupan, bahkan bahterai, perahu-perahu, kapal, semuanya bisa berjalan di atas air. Itu atas siapa itu? Atas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perlihatkan kepada hambanya, supaya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan mereka, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Nah, manusia ini Allah ciptakan dari paling bagus bentuknya,
dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk malaikat sekalipun, Allah ciptakan manusia paling unggul. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, dengan kita selalu melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya kehidupan, adanya lautan, adanya salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar menikmati, jangan hanya sekedar melihat, tapi lihatlah siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan. Inilah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kita bisa berjalan. Memang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia supaya berjalan di muka bumi ini. Apa kata Allah dalam ayat lain? Walaqad sunanun, dan berjalanlah kamu, fanzuru kaifa kana aqibatul mu'minin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini, maka engkau akan melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu, yang mereka selalu mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan di muka bumi ini, melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu, bagaimana orang-orang yang mereka menjalani kehidupan yang mereka masih banyak lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang juga berjalan di muka bumi hanya sekedar menikmati, hanya sekedar melihat. Tapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan menjadikan bahwa ini semuanya tanda zikir kita kepada Allah, zikrullah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan saya pribadi, umumnya siapapun yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.